Kalau aku mah prinsipnya nggak apa-apa. Orang mau nggak suka sama aku juga nggak apa-apa. Karena aku juga banyak nggak suka sama orang kok. Oke Rin, ini terakhir ya Rin ya. Lu kan menikah dengan orang Belanda. Ini kalau misalkan malam Jumat ya. Misalkan ini mah. Now. Lu ada nggak kepikiran pas gitu lihat muka dia terus lu ingat dulu kita dijajah sama Belanda? Ya, kembali lagi dengan saya, Nanang Sulaiman, masih di Ruang Talkmu. Kali ini siapa yang akan hadir dan saya pun tidak tahu. Untuk itu kami persilakan yang di sebelah saya untuk mengeluarkan suaranya. Dan saya akan menebaknya. Zapi. Ternyata ini idola saya. Iyeth Bustami. Oh baby, baby, how was I supposed to know there's something wasn't right here? Britney Houston. Perempuan mandiri tidak bisa dibatasi, apalagi jika kemampuannya hanya untuk sekedar diuji. Najwa Shihab. Ini banyak sekali bintang tamu hari ini. Ada siapa lagi nih? Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Almarhum Nika Ardila. Udah, fix ini saya tahu. Ini artis yang jago impersonate. Tepuk tangan untuk Gilang Dirga. Gilang Dirga. Ren. Kok Gilang Aduh, Dirga? dari Narawit ternyata. Ren. Ini emang begini konsepnya? Iya. Ngomong nggak ngelihat gitu? Enggak. Jadi ini kayak mau pengakuan dosa ya? Enggak, ini kolaborasi Rin antara podcast dengan radio. Podcast sama radio gitu. Jadi audio visual lah. Oke. Gitu. Jadi saya hanya mendengarkan suara Rina doang gitu. Oh gitu. Ini tuh sebetulnya kan kalau misalkan sama Rina tuh belum pernah ngobrol yang seserius seperti ini gitu, Rin. Emang serius gitu, ah? Oh, ini serius. Ini serius, Rin. Di sini serius. Kan gue udah berhenti ngelawak, Rin. Udah berhenti ngelawak karena hidup kita udah komedi. Iya. Cuah. Oke, gue tuh kenal, guys, gue kenal Rina itu waktu dia ikut audisi ya, guys ya. Tapi sebelumnya gue nggak tahu kehidupan Rina tuh kayak gimana. Rin, bisa lu jadi pelawak sampai sekarang, lu tuh sebelum ikut audisi, kehidupan lu tuh kayak gimana sih, Rin? Kehidupannya? Ya begitu aja sama kayak orang pada umumnya, ah. Tapi lu bisa, lu ada basic kan kalau untuk dunia entertain? Kalau untuk entertain mah iya, karena kan memang dari kecil udah suka nyanyi, kabaret, itu teh udah dari kecil itu mah. Jadi kebangun gitu, kayak udah kebentuk gitu sih ininya tuh, potensi-potensi itu gitu. Jadi kalau sebelum masuk terjun ke televisi, dulunya lu tuh apa, Lin? Kerja atau apa? Pernah kerja atau gimana? Dulu ini home band, kerjanya nyanyi di kafe. Oh gitu tuh? Nyanyi dari kafe ke kafe gitu, ngeband gitu, terus ikut-ikut festival tapi kalau untuk kayak kerjaan tetapnya mah tiap hari ngeband udah. Oh, pantesan terbentuk dari situ suara kamu bagus tuh, Rinnya. Kayaknya mah itu, soalnya kalau ngeband teh kan alirannya kayak kan ada, kalau dulu tuh enggak dulu ding, sampai sekarang juga maksudnya suka ada aliran bandnya tuh, ada yang top 40, ada yang R&B. Nah kalau aku mah all-around, jadi semua lagu gitu, semua genre dihajar gitu. Nah kebetulan lagunya beda-beda, mau nggak mau teh belajar semua lagu, terus tiap belajar pengen ini aja, tiap lagu pengen beda, makanya niru-niruin suara si penyanyinya gitu. Oh, berarti lu berapa genre dong? Banyak. Apapun lu suka? Rock termasuk, India juga, karena terakhir itu di cafe India ininya kerjanya. Oh. Cafe India yang mana setiap hari Rabu malam itu tuh selalu ada
India Night gitu. Jadi yang datang ke situ teh orang-orang India rata-rata. Iya. Hampir semua gitu. Pernah di kafe India gitu, Di kafe metal pernah nggak, Nin? Apa? Di kafe metal. Kafe metal? Enggak lah kafe metal mah. Tapi kafe-kafe biasa lah, kafe-kafe pada umumnya gitu. Lagu-lagunya pop gitu-gitulah. Oke, berarti sebetulnya Rina tuh penyanyi ya? Penyanyi. Wah, nah ini bisa nyebur, bisa ikut audisi bareng si Junjun lagi. Iya. Ini gimana ceritanya, Rin? Oh iya, ini teh kan aku teh sama grup aku teh. Si Kang Junjun sama Kang Jainal teh. Kang Jainal kebetulan udah tahu kan Kang Jainal tos teh Tahu? ya? Ya udah tahu, udah meninggal Iya ya. itu Kang Jainal teh baru beberapa minggu yang lalu. Nah itu teh dulu sebelum diajakin ikutan API, kita teh suka main longser geningan kalau Ya, di Jawa emang Barat Jainal makan tuh longser longser, ya, betul. Nah itu teh dulu zamannya di TVRI main longser gitu. Cuman ari aku mah kan basicnya teater dulu teh waktu zaman-zaman kuliah. Oh, kuliah jurusan teater ya? Teater. Asti, STSI. AA mah dulu masih Asti ya namanya bukan? STSI. Oh udah STSI. Udah STSI. Iya aku juga udah STSI. Tapi jurusannya jurusan teater. Nah itu teh sering diajakin ngelongser sama Junjun Janal teh gitu. Disitulah masukan-masukan komedi banyaknya. Mau nggak mau kan jadi belajar ngeliat orang. Makanya pas ditawarin ikutan API teh, ya udahlah, hayu aja. Dah soalnya kan sebelumnya ikutan AVI 4 kali berturut-turut nggak masuk. Oh gitu? Enya AVI Indosiar Oh nyanyi? nyanyi, Oh berarti audisi. emang hoki lu di komedi ya, Rin ya? Iya, dulu teh yang pengen pisan aku masuk teh jurinya Tri Utami. Pengen pisan katanya ngomong Tapi waktu gagal. itu teh. Tapi sama tim yang lainnya ya mereka nggak setuju lah, maksudnya ada kandidat yang lain gitu. Makanya kalau ketemu sama Teh Tri Utami teh sampai sekarang masih suka dibahas. Tuh kan, dulu teh aku teh pengen kamu masuk gitu. Selalu gitu. Tapi emang sebelumnya kenal sama Tri Utami? Ya itu kenalnya taunya pas di audisi itu, pas ngejuriin aku di iya, AVI iya. itu. Nah karena 4 kali nggak masuk tuh si AVI itu nggak lolos. Begitu ditawarin audisi pelawak, udahlah ikutan aja. Karena kan aku tuh mikirnya gini, pelawak mah kan kebanyakan lelaki gitu, cewek mah kan jarang. Udah siapa tahu gue dapet. Tantangan lah ya. Iya. Akhirnya malah masuk ya, Rin? Malah juara 1 kan API 3-nya. API 3 nyarinya. Berarti sebelumnya nonton API 1 tuh berarti? Nonton AA dulu atuh aku. Iya. Nonton Sule SOS. Iya. Katanya nih Rina teh dulu teh ngefans banget sama Inul. Sampai pernah ngelewatin rumah Inul, terus heboh lihat rumah Inul. Itu gimana ceritanya? Nah, tahu emang oh iya bener. Iya bener. Jadi dulu tuh kan Inul tuh kan heboh pisan kan itu tuh. Zaman PCD-nya. Iya, itu tuh pokoknya heboh banget gitu. Jadi pas aku ke Jakarta lagi nyoba-nyoba keberuntungan lah gitu. Ke Jakarta itu teh kan suka sama si ibu. Nah, tinggal di sini teh di rumah nenek aku di daerah Gandaria. Nah, si nenek aku itu teh suka ngomong-ngomong. Nah, nanti kita lewat ke ini ya, depan rumahnya Inul ya, katanya. Tuh lihat deh di Pondok Indah tuh rumahnya bagus-bagus loh, Nak, kata nenek aku teh. Terus ya udah ngelewatin gitu. Nah, ini rumahnya Inul tuh gede ya. Iya, gede banget. Jadi dulu teh kayak gitu. Ngelihat rumah, wah rumahnya Inul gitu kan dulu teh. Nah terus ya. si nenek aku teh selalu sama ibu aku itu teh selalu gitu, bisa lah Nak, bisa, nanti juga kamu juga punya gitu. Jadi kayak kepicu untuk bisa gitu. Iya pengen juga gitu ceritanya. Sampai heboh lah ya. Nya. Tapi Rina tuh cita-cita memang penyanyi atau penjaga toko atau Betul penjaga toko. apa kira-kira Rin? Dulu? Penjaga pintu sorga. Atau memang bercita-cita pengen jadi artis? Kalau gue kan dari dulu emang cita-cita gue mah. Sebenarnya yang cita-cita pengen jadi artisnya mah si ibu, sebenarnya teh ibu aku. Si ibu teh kumaha itunya pokoknya mah aku teh dari zaman SMA teh dimasukin sekolah model. Oke. Modeling mah udah, nyanyi mah udah, nari mah udah, mau apa lagi sok dilakonan gitu. Nah, terus aku teh
pas masuk ke teater mulai agak berubah pemikiran teh. Jadi kayak gengsi gitu kalau mau masuk TV gitu. Pokoknya orang-orang teater teh sinis kalau ngelihat sinetron gitu-gitu. Itu kan sok sinisnya gitu. Pada waktu itu gitu. Jadi kayak enggak, gue mah panggung teater, gue mah harus panggung teater. Karena kalau yang terjadi di panggung teater mah mau pertunjukan 1 jam, ada adegan nangis, kalau lu gagal nangis ya udah lu gagal gitu, nggak bisa dibikin pura-pura nangis dulu nunggu waktu tuh, nggak bisa di retake gitu kan. Itu mah udah pasti. Jadi latihannya dulu berapa bulan, pertunjukannya 1-2 jam, apapun yang terjadi lu gagal, kalau berhasil. Nah dulu tuh kayak ada ini gitu di posisi itu tuh kayak ada pride tersendiri lah gitu. Makanya agak-agak tengsin dulu teh mau masuk TV itu kayak sinis lah pokoknya sama artis-artis yang masuk TV teh gitu. Tapi pas lama-lama mulai yang ikutan audisi itu juga sempat agak-agak di ini gitu, ngapain lu masuk TV, mau terkenal populer secara instan lo gitu, kayak ada gitu-gitulah gitu. Cuman pas udah ngejalanin di industrinya enak. Satu enak, kedua ternyata nggak se kayak yang kita pikirin dulu gitu. Setelah menjalani mah gitu. Kalau dibilang enak mah ya semua profesi, semua kerjaan juga pasti ada enaknya ada enggaknya gitu. Cuman pas setelah menjalani, ternyata di sini juga sih jiwanya gitu. Tapi ya tetap seni lah, teater juga kan sama. Oke, nah setelah itu Rina jadi juara lah ya. Nah setelah jadi juara pasti banyak bintang tamu sini, bintang tamu sana. Zaman dulu media sosial, YouTube juga belum ini ya Rina. Belum kayak sekarang. Ya, udah cepet lah dari sisi popularitas lah ya. Nah dulu tuh pernah kita ketemu waktu Rina tuh nyinden. Bahkan kita tuh bareng casting ya Rin ya? Iya, barengan. Bareng casting aku. Dirimu. Aku, kamu sama Cak Lontong waktu itu. Iya, masih Cak Lontong, iya bener. Iya. Dulu castingnya juga di ruangan biasa, ada Mbak Mita, ada Bremoro. Terus pakai handycam ya Rin ya? Nah itu pakai handycam, terus ya casting lah. Terus bikin lah program OPJ itu. Nah, terus Rina tuh berhenti, kenapa Rin? Padahal ikut di OPJ itu lumayan bagus gitu loh Rin. Nah itu gimana ceritanya Rin? Waktu itu teh pas aku OVJ kan aku tadinya pas udah ke OVJ teh aku pikir teh udah nggak akan nyelesain kuliah. Jadi pikir teh kan udah mau ngapain lagi ya, udah orang ya udah enak gitu, mau ngapain lagi kuliah gitu waktu itu. Tapi si ibu yang ini teh, nah tuh sayang katanya, padahal itu teh udah 8 tahun. Gimana udah 8 tahun ibu itu kamu mah gimana ya? Aku katanya pengen jadi artis, giliran kamu udah punya program malah disuruh kuliah. Iya, tapi yang penting mah selesaiin aja dulu. Ya maksudnya mungkin untuk ini kali status sarjana mungkin. Ya gitu. jangan bikin bingung kamu gitu Rin. Ibu kamu kan tuh hari gimana? kolot baheula mah aja zaman orang tua di zaman itu yang kelahiran tahun itu kan masih ke gelar tuh kayaknya mungkin masih pada saat itu ya. Tapi sekarang masih ibu udah nggak gitu juga mikirnya. Kalau dulu tuh masih di situ pikirannya gitu. Jadi kayaknya gelar sarjana itu tuh kayaknya perlu gitu. Ya udah akhirnya karena si teater itu kan kalau aku ujian akhirnya kan prakteknya pemeranan. Nah waktu itu tuh aku ngambil naskahnya mainan gelas, itu kan serius gitu. Jadi aku teh nggak mau terkontaminasi sama komedi-komedi gitu. Aku teh mikir gini, waduh kalau di OVJ kan aku kikituan ya. Aduh nanti ininya terkontaminasi ampe aku teh mendingan berhenti dulu deh semua program-program komedi, aku berhentiin dulu biar akunya konsentrasi di tokoh Arini itu. Jadi tokoh ibu-ibu namanya Arini yang punya anak 2. Terus dia tuh pengen banget anak perempuannya ini tuh dapet jodoh gitu. Nah aku teh mendalami peran itu. Untuk mendalami itu selama 3 bulan aku cut dulu semua acara-acara komedi. Jadi benar-benar fokus di si pemeranan itu. Karena aku teh sambil nyutradarain juga gitu, sambil ngatur blocking, sambil mikirin artistiknya juga. Itu kan butuh waktu banyak tuh. Jadi ya udah harus di-cut dulu nih semua acara-acara yang ada di TV karena kan harus bolak-balik Jakarta Bandung kan betul, gitu. capek. Tapi akhirnya
Udah, nah dari situ aku izin tuh sama tim OVJ, ini dulu deh mau berhenti dulu selama 3 bulan gitu. Jadi berhenti di situ, berhenti di semua program-program TV, biar fokus dulu di situ. Akhirnya digantiin lah sama siapa ya waktu Eca. itu teh? Eca Teh Dewi dulu. Gita ya? Eca dulu. Kita dulu sama Rina berdua, terus Rina. Oh iya. Terus baru Eca masuk. Oh, kamu siapa? Kamu kreatif OPJ ya? Tahu ya? Oh, berarti. Iya pokoknya habis itu teh aku teh digantiin dulu, Nah, habis digantiin pas aku balik lagi udah selesai nih ceritanya, kuliahnya udah selesai, udah dapet nih gelar sarjana seni, udah tuh ceritanya. Nah balik lagi ke OVJ, tapi pas balik lagi tuh jadi akhirnya aku jadi berdua gitu sindennya Ya waktu betul. itu. Ya pokoknya Gitu. lama ya. Berarti nah ini jelas ya kan informasinya. Karena dulu tuh simpang siur. Karena nih Rina kemana? Gue nanyain ke Ajis, oh Rina nggak bisa pakai sanggul, akhirnya pecat katanya gitu. Nggak bisa pakai sanggul. Gue nggak malah kuat baru duduk tahu kalau lama. Rina tuh gara-gara nanya sekolah itu. Iya itu, oke. ngeberhentiin dulu semua program tuh. Oke, kita bahas masa sekarang ya, Rin. Rina itu kalau menurut gue sih orangnya jeli ya, terus dia tuh mau belajar. Kita lihat kontennya juga luar biasa. Dia mungkin kayaknya dia mikir sendiri kali ya. Gue baru lihat kemarin tuh, gue ketawa geli sih sebetulnya. Ciga Nugelo meneterin. Itu, ting di mana tadi? Di Belanda, ting di Inggris. Anu jadi si Nur Si lagi. Nur. Liwat teh ngara liwat. Sok mangga, mangga. Yes, yes please. Itu komennya beragam itu. Itu kumaharin itu gimana? Ceritanya lu sengaja bikin di konsep terus mau bikin ini deh gitu. Tapi itu lucu tuh Rin. Itu sebenarnya sebelumnya udah pernah bikin si Nur di Belanda. Yang sebelumnya tuh di tahun berapa nih? 2022 ya? Oh 2022? Di tahun di tahun sebelumnya tuh pernah tuh jadi si Nur. Itu mah pure bener-bener memang pergi dari rumah tuh udah bawa keperluannya si Nur gitu. Dibikin bawa, lah ya itu mah ya. Bawa udah Oh, dipikir oke. ini mau dibikin nanti si Nur mau dibikin ke Belanda gitu. Itu mah udah bener-bener dipakai. Nah yang kemarin itu bikin lagi. Nah bikin lagi pas di Belanda juga sama di Itali itu di Roma. Tapi Jadi lucu pengen ini aja gitu naon sih bahasana teh mun ieu mah mecakawani. Ya, ya, betul keberanian lah. Apa sih itu? Uji bahasa nyali lah. Indonesianya? Iyalah Ya, kayak gitu lah. mecakawani. Semacam itu. Gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya kalau udah pakai si make up udah pakai, wig Jiwanya udah pakai, berubah. pokoknya semua atribut udah dipakai teh udah weh kayak mau jadi pika sebelen weh pisan. Udah bisa gitu. Iya. Itulah kalau orang yang serius ya mengimpersonate itu dia nggak bisa diganggu, nggak bisa distract. Kalau udah Kayak jadi ini kali, ini Kak. nyanges gitu kan. Namanya teh naon? The power of the mask. Kekuatan topeng gitu. Ya. Jadi kalau udah pakai teh asa udah jadi orang lain aja udah gitu. Iya, tapi yang bener tuh gitu Rin. Jadi orang udah ngelihat Rina tuh udah si Nur, udah nggak ada Rinanya. Iya tak itu teh yang dari dulu selalu ditekankan sama dosen-dosen teater. Makanya betul. kalau misalnya main gitu, main-main teater di panggung teh selalu bilangnya tuh gitu. Ulah acting, cenah gitu. Jangan acting, lu kalau jadi tokoh itu tuh jangan acting. Ya lu jadi tokoh itu. Jadi semuanya tuh dipelajari kayak gitu. Jadi itu teh terserap gitu, terdoktrin apa kumaha sampai sekarang teh jadinya Iya, gitu. Betul. Nah, lu kan kalau impersonate ya kalau dilihat tuh perfect gitu loh, Lin. Nyiapin sendiri, Rin. Kalau ciga orang kan nyiapin sorangannya. Nah, naon teh nyiapkeun kumis meuli sorangan tanpa kita meminta bantuan dari TV gitu kan. Itu sendiri, Rin, sarua. Pasti, itu Oke. pasti itu sendiri. Karena untuk kenyamanan kita ya, Rin ya. Karena kita yang mainin kan. Jadi kita yang tahu bagian mana detil-detilnya kayak apa Betul. gitu-gitu tuh. Jadi harus nyiapin sendiri. Iya. Kalau disiapin sama orang lain sih sebenarnya mah bisa, lebih enak pula gitu. Cuman kadang-kadang nggak sesuai sama yang mau kita mainin gitu. Betul. Makanya orang tuh kadang-kadang sok salah persepsi lamun orang mung jadi Rhoma Irama teh disebut nate belaga gitu nya. Iya. Disebut nanti ku kreatif teh balaga, soalnya nggak mau jadi belagu lah, nggak mau jadi Rhoma Irama. Iya. Padahal mah gara-gara nggak ada gitar buntung sama jenggot. Nah itu teh ngaruh kan, Ngaruh ke performa gitu teh. ngaruh. Jadi saya nggak mau saya jadi Rhoma Irama. Karena
pembawaan kita juga nggak maksimal ya Rin. Iya, benar. Gitu. Jadi tuh. kayak ini tuh kan kita udah membangun ini tuh lama gitu. Kalau misalnya dalam satu waktu ada yang nggak sesuai, terus jadi hancur, ini udah dibangun lama masa mau dihancurin sendiri kan gitu. Makanya yang bikin kadang-kadang suka rada ngadat teh eta gitu. Ngadat teh naon sih ngadat teh? Ya. Ngambek gitu, ngambek kesel gitu. Oke, ini ada artikel. Rina ini terkenal di dunia broadcast kayak Sule versi cewek lah. Kok bisa? Ini apa ini? Berita apa? Bukan artikel Kang. Jadi Rina tuh sering dapat sebutan Sule versi cewek. Dari mana? Sebutan dari mana? Dari rekan-rekan media. Oh. Dari media. Iya benar. Nah, Iya, itu kok sering bisa banget gimana, itu. Rin? Sering banget itu yang komen-komen tuh dari dulu. Kalau ya dari mulai aktif sosial media gitu. Kalau dulu tuh sering banget nemuin komen yang ngomongnya gitu. Ini Rina Nose tuh Sule versi cewek, Sule versi cewek. Keur mah miripnya. Irung sarwanya. Irung sarua, Sunda deh sama. Tak lu Rina Satu ketika alma mater deh. ada komentar gitu gimana? Resep aja aku mah, senang aja. Karena kan yang dimiripinnya teh orang yang berpotensi ada. Jadi ikut bangga gitu. Tapi saya ikut bangga lah karena lulusan ISBI. Tapi memang Rina ini udah komplit ya guys ya. Pertama dia bisa nari, bisa nyanyi, terus impersonate dia bisa, ngelawak juga bisa, bahkan nge-MC juga bisa dia. Diambil semuanya. Anda ini maruk ya. terus dicek Rina tuh Aisyah. Nah, terus sampai Rina nge-MC ke luar negeri ya, Rin? Iya. Awalnya bisa nge-MC di luar negeri itu gimana? Itu di Malaysia. Jadi sampai viral kan itu? Yang awalnya tuh kalau di Malaysia tuh dulu taunya waktu aku masih zaman DA Asia dulu tuh. Oh ya. Kan dulu ada DA Asia 1 2. Nah, itu kan memang pesertanya dan juri-jurinya juga ada dari Malaysia, ada dari Singapura, dari Brunei, mau nggak mau. Beberapa persen orang-orang di negara itu pun ikut nonton kan. Jadi mereka pun tahu. Nah, setelah acara itu nggak lama kemudian beberapa tahunan ke belakang ini tiba-tiba viral lagi video aku yang di acara Aule dulu yang aku ngomong hey apa kabar yang gitu, penyanyi dangdut kalau ngomong ini talk show. Oh iya. Nah itu tuh tiba-tiba viral setahunan yang lalu sampai itu. Malaysia. Sampai di Malaysia tuh heboh banget ternyata. Jadi semua orang-orang teh pakai, ya nggak semua, maksudnya sebagian besar orang-orang pengguna sosmed teh pakai itu gitu suara hey apa kabar yang gitu-gitu. Nah pas viral itu tuh ada satu orang ya maksudnya tim produksi di sana mungkin ya. Jadi kayak oh ini nih mereka tuh kayak keinget ini kan yang pernah jadi host dulu di DA Asia gitu. Terus mereka cari-cari, akhirnya jadi nyari-nyari YouTube aku, jadi nyari-nyari pokoknya di sosial media tuh. Rina Nose itu siapa, penampilannya gimana. Makanya mereka mengundang aku untuk jadi MC di sana gitu. Berarti zaman sekarang ini media sosial sangat penting sekali ya. Yes, gitu. Berpengaruh besar lah gitu. Ya, pengaruh banget ya. Termasuk juga netizen sangat pengaruh ya Rin ya. Oh iya pastilah hari itu mah. Karena sempat beberapa waktu lalu Rina diserang netizen. Itu gimana? Bukan beberapa waktu lalu, dari dulu yang lalu. Oh, dari dulu. Udah lama, jadi kayak udah biasa akhirnya gitu jadinya malah kalau ada yang gitu, oh kebeneran nih dibikin konten aja akhirnya gitu. Oke, tapi pernah ngedrop nggak Rin gara-gara? Dulu doang, pas dulu di tahun yang 2017 itu doang sih yang ngedrop karena memang nggak tahu akan sebesar itu pengaruhnya gitu. Itu aja, tapi habis itu ya udah karena udah ngalamin mungkin ya. Jadi sekarang tuh kayak udah tahu aja gimana caranya gitu untuk menghadapi itu. Iya, ya. Yang akhirnya ya udah sekarang mah udah biasa lah ya. Udah jadinya dibikin seru aja. Kayak misalkan kita ke rumah kosong dikasih tahu ada setan, takut awalnya mah. Yang kedua masih kena takut, yang ketiga mah biasa aja. Biasa aja. Gitu, apalagi malah diganggu terus. Bisa jadi kita yang nakutin setan. Iya, gitu. Nah mungkin sekarang juga bisa jadi Rina yang ngebully netizen. Iya.
Oke, ya itulah netizen tuh kan sebetulnya mereka seperti itu tuh merhatiin kita, Rin. Iya. Mereka tuh sayang sama kita lah karena Iya. kita bisa besar karena netizen lah. Tapi ada juga yang artis-artis tuh dibalas dengan tulisan di atas, dibalas terus dijawab. Menurut gua sih capek kayak begitu. Iya, mendingan dibalas dengan karya. Bagus lah kayak Rina dibikinin konten tuh bagus. Iya, dibikin konten aja Iya. akhirnya. Tapi tetap dilucu-lucukan kan? Iya. Iya, bagus lah. Menurut aku mah lucu. Kalau menurut yang tidak suka ya tidak lucu. Iya, karena kan kalau komedi itu selera ya Rinnya. Iya lah. Kalau seleranya bukan Rina, mau selucu apapun ya nggak bakalan lucu. Nggak bisa. Kalau aku mah prinsipnya nggak apa-apa. Orang mau nggak suka sama aku juga nggak apa-apa. Karena aku juga banyak nggak suka sama orang kok. Jadi biarin aja. Jangankan kita, Mama suka juga ada yang nggak suka. Iya. Oke, ini kita masuk ke part politik nih kayaknya Rin nih. Wah, Ya. edan. Itu juga tadi termasuk politik, Politik ya kan tadi. menghadapi netizen itu juga Iya, politik. betul. Iya, politik berbicara. Iya, betul. Bisa jadi politik bersikap, kan begitu. Iya. Nah ini kalau berbicara tentang politik banyak banget kan teman-teman artis sekarang terjun ke dunia politik nih Rin. Lu nggak kepikiran nih Lin ikutan jejak terjun seperti Dede Sunandar yang sekarang lagi karirnya berkibar di dunia politik? Aduh, si Dede Gusti, ya Allah. Rina nggak tertarik Rin? Tertarik mengamatinya. Tertarik mengamati tapi nggak terjun? Kalau terjun belum. 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 Kenapa? Tapi nanti mau? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Kok lu nggak punya sikap? Bukan nggak punya sikap, kan kita nggak pernah tahu loh. Kita besok mau pikirannya berubah atau enggak. Iya, kadang-kadang orang yang bilang, gua mah enggak. Tahu-tahu cemplung juga ya. nyemplung. Dan itu tuh kan malah jadi dibully yang gitu. Padahal sebenarnya kan itu mah adanya di pikiran, dan pikiran mah setiap saat bisa namanya juga dinamis gitu kan. Iya. Jadi pasti bisa berubah. Betul. Bisa enggak ya itu mah wajar lah. Betul. Yang penting kita tidak berubah mencintai dia ya. Iya. Oke Rin, kita masuk di part ending nih Rin nih. Di dalam hidup Rina Nose, pernah nggak yang Rina sesali gitu? Gue nyesel banget nih udah ngelakuin ini gitu. Kira-kira ada nggak? Atau mungkin lu mah nggak menyesal gitu ya, lempeng aja. Kalau itu beda waktu, beda sikap. Jadi pernah menyesal, tapi kalau dulu tuh menyebutnya itu tuh menyesal, tapi kalau sekarang bukan penyesalan sih, itu lebih ke ya memang kehidupan ini tuh ya dijalaninya ya begitu. Nanti tiba-tiba ada naik, ada turun, tiba-tiba kita tersandung masalah lah. Betul. Apa ya udah memang gitu. Betul. Jadi akhirnya bukan menganggap itu penyesalan lagi, tapi kayak ya udah hidup mah emang begitu kan gitu. Betul. Dalam karir pun kan begitu ya kan? Turun naik. Iya, Makanya mau gimana pun. kita tuh harus mempunyai prinsip kayak petani sebetulnya Rin. Apa itu? Kalau kita udah naik pohon kelapa di atas, terus ambil buahnya, terus dijual dapat duit, ya jangan di atas terus, karena di atas ada petir nih. Apalagi hujan ya kan, Iya. turun aja dulu, nunggu buah lagi, lalu kita naik lagi. Naik lagi, ya. nah Gitu. itu bisa. Jadi berarti menyikapinya dengan ya santai aja gitu ya Rin. Iya benar-benar. Masuk. Iya. Berarti lu nggak ada penyesalan ya kan untuk saat ini? Zaman dulu lah. Bukan, karena mau menyesal juga nggak akan mengubah apapun. Betul. Gitu. Jadi ya udah, itu mah memang ada hal yang harus kita lewati, suka atau nggak suka harus dilewati, itu aja. Jadi karena Betul. kalau disesali malah jadi nyiksa ke diri sendiri, sedih sendiri, Iya. bete sendiri kan. Ya Kadang juga buat kita apa? ego sendiri ya kan? Ya kadang kita ego juga sendiri gitu Iya. kan. Pengen teh bener we urang teh. Iya. Oke. Bagus ini, sangat cerdas sekali. Rin, dalam kurun waktu 10 tahun, Rin, apa yang akan lo lakuin? Hah? Dalam kurun waktu 10 tahun? Apa Jangan ke depan lah? 10 tahun, ini sejam yang akan datang aja nggak tahu mau ngapain nih. Nanya 10 tahun, mau ngapain nih kagak tahu, Tapi kan kadang orang punya planning ya Rin. Misalkan gini, oke, kayak gua nih. Kayak gua misalkan dalam 10 tahun gua akan tetap menjadi konten kreator lah taruh. Akan menjadi seorang pelawak lah taruh gitu. Dalam 10 tahun ke depan. Gua akan nahan, gua tidak akan menjadi caleg walaupun godaan banyak. Misalkan. Gua akan tetap eksis di situ. Nah, lu ada nggak gitu? Ya Atau kan, mau mencoba bidang lain misalkan?
itu kan adanya di pikiran yang kayak aku bilang, pikiran mah kan suka dinamis. Kadang-kadang 2 bulan berubah, kadang-kadang nanti tahu-tahu ada keidean apa. Aku teh rada liar kan soalnya si otaknya teh. Jadi kadang-kadang tahu-tahu minggu depan dapat ide apa, mau ini mau itu mau ini mau itu. Jadi kadang-kadang tuh suka jalan aja sesuai mood, sesuai yang kepikiran saat itu apa, ya udah jalanin aja gitu. Oh, berarti tidak menutup kemungkinan lu ke dunia politik juga tiba-tiba menemukan sesuatu hal yang nyaman, bisa terjadi juga mungkin. Bisa jadi, nggak tahu kan kita. Oh, oke. Nah, sekarang kan Rina masih di dunia entertain ya, Rin ya? Maksudnya masih ngelawak, masih nge-MC dan yang lain-lain lah, atau jadi konten kreator. Lu ada usaha lain selain itu, Lin? Usaha Sampingan gitu, jadi lu jual samping sama sarung. sampingan, literally jual sampingnya. Atau Enggak. bisnis apa gitu, usaha. Kalau kayak Pak Haji Bolot punya kontrakan gitu. Kalau aku nggak ini sih, nggak ke situ, belum ke situ ininya, jiwanya tuh belum ke situ, pikirannya belum ke situ. Jadi masih ngejalanin yang paling nyaman dijalanin sekarang aja udah gitu. Oh, yang sekarang berarti yang paling nyaman. Oke, Rin, ini terakhir ya, Rin ya. Lu kan menikah dengan orang Belanda. Ini kalau misalkan malam Jumat ya, misalkan ini mah. Now, Lu ada nggak kepikiran pas gitu lihat muka dia, terus lu inget dulu kita dijajah sama Belanda? Apakah lu ada nggak keinginan untuk ngambil bambu runcing gitu? tapi enggak loh, itu mah kita malah suka ngobrolin tentang hal itu tahu. Oh gitu. Aku tuh sama suami memang suka seneng gitu, maksudnya ngobrolin, ngebahas tentang politik gitu, terus kondisi di negara sana, di Eropa gitu, sama di Indonesia, terus kita ngobrolin tentang hal-hal yang mendalam kayak gitu tuh, kita malah ini loh, Seru nyambung ya? loh, iya. Tapi pernah gini nggak? Lu tahu nggak? Gua tuh dijajah sama keturunan lu dulu. Yang Udah berapa tahu. ratus tahun kan? Udah tahu. Pernah gitu? Pernah. Terus dia bilang apa? Wot perdoma. Dan itu Kedayang. kata-kata itu tuh kasar banget tahu di Belanda. Algoed. Hopperdomen saya itu kasar. Tuh kasar banget. Kasar banget. Kalau Jadi- ekstremis? ekstremis mah. Ekstremis tuh kayak pembelot gitu Iya, loh, kayak. ekstremis mah enggak. Ya, tapi sih kata-kata yang sering kita ngomong di TV itu kan kalau main sketsa kan kita pasti suka pakai kata-kata gitu. Hopperdomse. Perdoma. Kedayang Itu tuh Helen. kasar banget itu. Oh, itu kasar ya. Waduh, selama ini kita tidak Jadi tahu ya. selama ini nggak tahu artinya apa kan. Apa itu tuh Ani artinya? God is Tuhan, Verdoma is apa sih? Kalau kayak damn it, kalau damn di bahasa Inggris. Iya, jadi hot tuh kan kayak God, tapi kan di sana tuh hot kan. Algoed? Kalau Algoed Algoed gitu baik gitu, Oh, bagus iya. gitu. Lu berarti belajar bahasa Belanda gitu? Sedikit-sedikit. Kalau depot berhenti bener nggak, Rin? Hah? Berhenti itu bahasa Belandanya depot. Depot. Iya, soalnya kalau main kelereng pas berhenti depot gitu. Bukan. Depot tuh apa ya? Dipo. Apa artinya? Dipo tuh apa? Dipo tempat itu kan. Oh, satu tempat kayak kan kita suka ada depot es gini kan. Oh. Depot es, Dipo. Iya, iya. Tapi setidaknya iya. Tapi setidaknya kita juga ucapin terima kasih ya sama Belanda ya. Apa? Ya iya, maksudnya kita bisa tahu Belanda gitu. Ada orang Belanda ke sini itu. Dulu kan kalau zaman Agustusan, dulu balap kerupuk itu kalau kita lihat baca di Google, dulunya tuh keju digantung. Hah? Iya, keju digantung. Setelah Belanda pergi kan nggak ada modal, ganti kerupuk gitu ya. Oke, Rin, harapan ke depan apa nih, Rin, untuk Rina nih, Rin? Karir dan juga keluarga beserta suami. Kelihatannya lu tuh sama suami romantis aja kayaknya. Iya, baik-baik aja kita. Nggak pernah berantem, Rin? Nggak pernah. Nggak pernah berantem beneran. Asli? Selama 4 tahun ini nggak pernah berantem. Dia sabar, takut apa gimana? Enggak, ngobrol. Jadi mun aya nanaon teh ngobrol langsung. Diobrolin? Langsung ngobrol. Kalau misalnya cocok. emosi lagi nggak stabil nih, mending diemin dulu. Diem dulu sampai Benar. emosinya aku udah bisa ngobrol. Habis itu baru dibahas tuh apa aja yang kemarin dipikirin. Jadi nggak ada sempat berantem karena di manage dulu gitu emosinya, di manage dulu, nanti udah bagus baru kita obrolin, dan ngobrolnya pun juga dari dua arah gitu, mana yang dengerin, mana Betul. yang jelasin gitu. Jadi komunikasi dalam hubungan itu
pentingnya teh itu ya Rin ya. Iya, Maksudnya kan- kita tuh mengobroli bahasa ketika kita pasangan melakukan kesalahan, diobrolin dengan baik setelah emosi itu turun ya Rin. Iya. Tidak iya hanya gitu. komunikasi, kamu udah makan belum? Bukan Enggak kan? itu. Maksudnya permasalahan itu dicari solusinya gimana gitu ya? Iya, nyari solusi, dicari solusinya. Karena Cocok. kan ya 90% dari pernikahan itu kan percakapan. Betul. Ya kalau nggak bisa bercakap-cakap gimana? Jadi permasalahan atuh. Apalagi sibuk masing-masing gitu ya? Tapi Repot. kita masih me time kalau misalnya aku lagi sibuk sama diri sendiri, dia sibuk sama dirinya sendiri. Yang penting kita tahu kegiatannya, yang penting kita tahu kalau kita ketemu mau apa yang diobrolin. Kalau memang nggak ada yang perlu diobrolin ya kadang-kadang kita sibuk masing-masing gitu. Tapi kalau memang ada yang perlu untuk dibahas, kita akan bahas gitu. Ini aja lah dibikin serealistis mungkin, Iya. sesimpel mungkin gitu aja. Kadang-kadang kan pertengkaran itu bisa timbul karena sesuatu hal yang sepele ya Rin ya. Betul. Misalkan manehna sibuk seorang menikah HP wae misalkan baheud geus gitu teh. Terus Iya. baheud terus Iya, itu itu. patanya 3 poe terus leungit teh. Iya. Gitu. Gitu. Enggak, banyak teman-teman yang Oh. yang makanya gue juga bingung. Gue kan udah 2 kali menikah gitu. Tapi mereka tuh banyak yang konsultasi ke gue gitu. Kan gue bingung. Iya, curhat ke gue nih sama bini gue gini gimana ya? Ya lu nggak lihat gue aja cerai gue. Gitu. Ya tapi kan beda. Kalau itu kan lu ditinggalin ya sama aja gue bilang. Tapi dari pelajaran itu bener sih kata Rina, komunikasi itu yang lebih penting itu. Jadi setelah kalau kita ngambek kadang-kadang kalau kita langsung ngambek tuh kadang-kadang akan ada bahasa-bahasa kotor yang keluar gitu. Yang mengakibatkan tersinggung si pasangan itu. Iya, Jadi itu. didiamkan dulu gitu ya Rin ya. Itu karena emosinya belum stabil. Emang ada aja jenis orang yang nggak bisa nahan emosi. Ya. Bukan berarti salah juga. Ya memang nggak bisa dianya gitu. Itu perbedaan yang selalu ada di setiap pasangan tuh pasti begitu kan gitu. Jadi itu pentingnya mengenali karakter tuh di situ ya. Itu Kalau kita yang udah tahu penting. karakter mah. Yang satu pertama kita harus ngenalin dulu karakter diri kita terutama. Betul, Kadang-kadang kan kita tuh maunya dimengerti, maunya kita harus mengenali pasangan kita tuh seperti apa. Sementara kitanya sendiri nggak mengenali diri kita. Jadi kitanya nggak tahu keinginan kita gimana. Kita cuman minta dimengerti, tapi kita nggak bisa menjelaskan apa yang kita mau. Ya Betul. nggak ketemu atuh kalau gitu mah gitu. Iya, kayak gue juga begitu. Makanya gue udah 2 kali menikah. Jadi kadang-kadang gue tuh nggak kenal sama diri gue sendiri. Ketika gue sama pasangan itu, gue siapa ya? Gue tuh nggak kenal. Oh itu mah gitu. lupa. Itu mah tahu lupa ingatan atuh Oke, Rin. Lumpuhkanlah ingatanku atuh eta mah. Oke Rin, harapan Rin, ke depan apa nih Rin? Apa harapan apa ya yang Ya baik-baik aja lah. kalau sama suami mah lu udah asik lah ya. Gitu. Cuma harapan lu karir ke depan itu apa nih kira-kira? Atau Nggak apa yang belum tercapai? Apa ya? Klise lah ini mah kayak di podcast-podcast yang lain. Iya, cuman nggak tahu itu tuh paling bingung tahu kalau ditanya harapan kamu ke depannya apa buat karir, buat keluarga. Apa ya? Jadi apa berarti lu mah let it flow dong. Hah? Ya let it flow aja gitu, nggak ada Let it harapan flow. mau apa mau ngapain. Iya, let it flow lah. Oh ya udahlah tuh kita tutup atunya. Iya kan mendingan gitu. Nggak ada harapan pisan tuh. Yang penting mah tapi sehat lah ya Rin ya. Siap. Gitu, Oke penting sing sehat. sarehat Iya. pokoknya mah semua. Rin terima kasih sudah ada di ruang talkmu ya Rin ya. Hatur nuhun. Semoga Rina langgeng terus sama suami, sama keluarga lah, percaya sama Rina malah sayang sama siapapun. Amin. Buat semuanya juga jangan lupa untuk sayang sama siapapun lah, sama siapa aja lah. Kalian mau sayang sama kita juga Nah, boleh. tua itu rekamana sayangna. Ya sayang sama kita juga boleh, Oh ya. gitu ya. Dengan cara mensubscribe SL Media ini Oh ya. iya benar bisa. Terima kasih. Nanti kita akan pengen tahu siapa lagi yang hadir di ruangan tertutup ini. Tetap di ruang talkmu.